Halo anak-anak ibu yang baik, salam jumpa dan salam sehat dari ibu ya nak. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Oke anak-anakku yang baik, hari ini kita akan belajar yaitu dari pribadi unik, manusia yang unik. Yang kedua, laki-laki dan perempuan, lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Maka untuk itu anak-anak ibu yang baik, lingkungan yang turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki adalah 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, 3. Lingkungan masyarakat pedesaan, 4. Lingkungan masyarakat perkotaan. Maka mari kita lihat nak satu persatu apa maksudnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat pedesaan, dan lingkungan masyarakat perkotaan. Kita lihat. Pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan dasar atau awal seseorang belajar mengenal diri dan beragam pengetahuan. Maka entah dari orang tua, saudara, tetangga, dan suasana yang dialaminya di dalam pertumbuhan dan perkembangan awal sebagai makhluk pribadi. Di keluarga yang baik, di lingkungan keluarga yang baik adalah keluarga yang mengajarkan kepada anaknya kemandirian, sopan santun, saling menghargai dan menghormati. Oleh karena itu, kondisi keluarga seseorang dapat dilihat dari tingkah laku dan kepribadiannya atau kebiasaan dalam keluarga itu sehari-hari. Contoh, seseorang yang baik, sopan, atau rajin beribadah dan berdoa pastilah berasal dari keluarga yang baik, berasal dari ayah dan ibu yang selalu mendidik anaknya, mengajari anaknya hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang tingkah lakunya tidak baik, tidak sopan, dan malas berdoa pasti berasal dari lingkungan atau keluarga yang kondisinya tidak baik. Maka mari anak-anak ibu yang baik coba refleksikan, lihat keluargamu. Apakah keluargaku lingkungan yang baik, yang selalu mengajarkan sopan santun, mengajarkan kebaikan, kemandirian, atau yang selalu rajin berdoa? Boleh dilihat ya. Lalu yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini merupakan lingkungan di mana seseorang mulai belajar beragam ilmu pengetahuan dan boleh sekaligus menerapkan dalam hidup sehari-hari dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Lingkungan sekolah akan berdampak positif terhadap perkembangan seseorang bila semua fungsi dijalankan dengan baik. Ya, inilah tergantung kami guru-gurumu nak. Guru mengajar dan mendidik dengan baik. Ya, maka lingkungan sekolah itu adalah figurnya yang kamu contoh adalah gurumu. Begitu juga dengan murid-murid. Mereka belajar dan bertingkah laku dengan baik. Di sekolah kamu memperoleh ilmu pengetahuan yang begitu baik, memperoleh kasih sayang dari guru tadi ya. Maka guru itu menjadi pamor dan contoh bagimu bagaimana guru itu mengajar kepadamu. Oke, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat pedesaan. Merupakan tempat di mana pertumbuhan dan perkembangan seseorang sangat dipengaruhi oleh beragam adat istiadat, ya, kesukuan, kesederhanaan, dan paham tradisional. Maka di desa itu masih bisa kita lihat bagaimana orang yang sangat simpati, tolong menolong, dengan sikap yang begitu erat, ya, sangat kekeluargaan antar tetangga, sangat terasa saling menyapa. Pembentukan karakter pada anak pun sangat baik. Maka orang-orang yang di desa itu biasanya sopan santun, selalu menyapa, ramah, senyum, ya. Maka mereka sudah diajar di daerah pedesaan, kesederhanaan. Oke, yang keempat adalah lingkungan masyarakat perkotaan. Merupakan tempat di mana pertumbuhan dan perkembangan seseorang sangat dipengaruhi oleh beragam teknologi, pola hidup praktis, dan paham modern. Ya, boleh anak-anakku lihat gambar yang ibu kasih ya, bahwa perkembangan teknologi ini juga sangat-sangat mendukung ke arah yang tidak baik. Contoh anak-anakku yang baik dengan handphone. Maka kamu, ya, karena sekarang kita belajar ya memakai handphone. Dulunya sebelum kita belum belajar di rumah, masih di sekolah, mungkin kamu menggunakan handphone itu dengan seenaknya, main game atau dengan hal yang tidak baik, ya. Itu menjadi egois, malas, dan tidak mau melakukan tugasnya. Maka pola hidup praktis ya di kota itu serba ada.
malas memasak maka dibeli. Coba anak-anakku lihat ibu siapa yang sering beli, yang masak, karena lengkap. Coba di desa itu tidak memiliki seperti itu, maka mereka berusaha dengan sepenuh hati untuk memasak makanan. Ya, pola paham modern ya. Di kota itu biasanya orang ya siapa lu siapa gue, ada prinsip seperti itu. Ya, di dalam lingkungan perkotaan, pendidikan karakter dan kepribadian sangat minim. Itulah di kota. Karena kadang di kota itu siapa lu siapa gue, maka gerbang-gerbangnya itu, rumah-rumahnya itu begitu tinggi dan orang tidak mengenal tetangganya lagi, tidak saling menyapa lagi. Itu kelemahan lingkungan perkotaan. Maka anak ini tertutup ya, dan sangat ya kepribadian sangat minim. Permainan yang mereka lakukan pun sudah dikelilingi oleh teknologi canggih seperti tadi handphone, main game dan lain lagi permainan. Di desa itu permainan yang gak ada. Ya, dari tanah lah, dari kayu lah, dari daun-daun lah. Itulah perbedaannya. Terlalu banyak memainkan permainan individual seperti ini ya, membentuk kepribadian malas dan kurang melatih hubungan sosial, kekreatifan, keberanian dan kemandirian. Maka anak-anak di kota kurang mandiri, nakku. Bukan mengatakan anak-anakku kurang mandiri. Ya, coba bandingkan di desa. Kalau di desa itu anak-anak mandiri, umur 3 tahun pun ya udah makan sendiri. Dan kelas 1 SD udah bisa masak, udah bisa membantu mamanya, udah bisa mencari segala macam untuk kebutuhan, yaitu contoh mencuci piring, mencari kayu bakar, membantu mamanya dan bapaknya di ladang. Iya. Maka untuk itu anak-anak yang baik, pembentukan karakter perempuan atau laki-laki dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan, kebiasaan atau permainan-permainan yang mereka lakukan. Oleh karena itu anak-anak harus memilih permainan untuk dimainkan. Iya, permainan-permainan yang baik ya untuk laki-laki, perang-perangan, kelereng, layangan, peletokan, main bola. Untuk perempuan itu petak umpat, kasti, galasin, benteng, ular naga dan engrang. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan itu apa? Lompat tali, engklek, bekel, kuaci dan boneka. Itulah permainanmu. Itu juga lingkungan turut bahwa kamu sangat dekat dengan temanmu. Dalam bermain itu berarti kamu mengikat persaudaraan. Maka untuk yang baik, mari kita lihat bagaimana lingkungan yang baik membentuk pribadi yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dalam Lukas 2 ayat 41-52, Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Yesus lahir dalam keluarga yang sederhana. Masih lihat keluarga Maria dan Yusuf. Maria itu seorang ibu rumah tangga. Yusuf itu adalah tukang kayu, maka hidup mereka sangat sederhana. Walaupun demikian, mereka itu sangat bahagia dengan kehidupannya. Ayahnya Yesus, Yusuf, dan ibunya Maria selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Walaupun Yesus itu adalah putra Allah, dari dirinya sudah banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah. Mereka juga melakukan kebiasaan-kebiasaan. Pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, ketika Yesus berumur 12 tahun. Iya, mereka juga selalu rajin ke bait Allah untuk berdoa. Maka Yesus di sana nanti tinggal bersama para ulama mengajarkan beberapa hal yang baik. Setiap manusia membutuhkan orang lain atau lingkungannya untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yesus juga membutuhkan orang-orang yang di sekitarnya, ibunya, ayahnya, teman-teman sepermainannya. Lingkungan yang baik umumnya memberikan pengaruh yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik umumnya akan memberikan pengaruh buruk. Jika lingkungan hidup alam sekitar kita bersih, jasmani kita akan sehat. Jika lingkungan pendidikan kita dilengkapi atau fasilitas informasi dan teknologi yang lengkap, sumber pengetahuan, telepon, komputer, internet online, dan alat yang lainnya, maka pengetahuan kita akan semakin luas dan cepat berkembang. Jika lingkungan pergaulan itu, keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat adalah sesama yang baik, kita akan menjadi orang yang disiplin, sopan, dan baik hati. Semoga anak-anakku yang baik mampu melihat lingkungannya yang baik dan melihat lingkungan yang tidak baik. Yang tidak baik jangan ditiru, yang baiklah anak-anak ibu lakukan dengan baik. Oke, ada kesimpulan di situ, tulis enak dan jawab beberapa pertanyaan yang ibu buat. Selamat belajar anakku, selamat mendengarkan pengajaran ibu dan selamat melaksanakan tugasnya. Sekian dan terima kasih.